Setiap jenis media mempunyai karakteristik tertentu yang berbeda-beda satu sama lain. Masing-masing media tentu memiliki kelebihan dan kelemahan. Baik, yang pertama yaitu media realia. Media realia termasuk ke dalam kelompok media yang tidak diproyeksikan atau sering disebut sebagai media pameran. Media realia adalah benda nyata yang digunakan sebagai bahan atau sumber belajar. Media ini sangat bermanfaat, terutama bagi peserta didik yang tidak memiliki pengalaman terhadap benda tertentu. Ciri media realia yang asli adalah: yang pertama, benda masih dalam keadaan utuh; yang kedua, dapat dioperasikan; yang ketiga, hidup; yang keempat, dalam ukuran yang sebenarnya; dan yang kelima, dapat dikenali sebagai wujud aslinya. Misalnya, untuk mempelajari aneka binatang, siswa diajak ke kebun binatang. Selain observasi dalam kondisi aslinya, penggunaan media realia dapat dimodifikasi. Modifikasi media ini bisa berupa potongan benda, benda contoh, dan pameran. Adapun kelebihannya yaitu dapat memberikan pengalaman nyata kepada peserta didik. Sedangkan kekurangannya yaitu banyak benda-benda nyata yang tidak mudah dihadirkan dalam bentuk nyata yang sebenarnya karena disebabkan oleh keterbatasan-keterbatasan tertentu. Selanjutnya yaitu media berbasis komputer. Media ini memiliki semua kelebihan yang dimiliki oleh media lain. Selain mampu menampilkan teks, gerak, suara, dan gambar, komputer juga dapat digunakan secara interaktif. Teknologi berbasis komputer merupakan cara-cara memproduksi dan menyampaikan bahan belajar dengan menggunakan perangkat yang bersumber pada mikroprosesor. Pada dasarnya, teknologi berbasis komputer menampilkan informasi kepada peserta didik melalui tayangan di layar monitor. Menurut Bambang Warsita, teknologi komputer berupa perangkat keras atau hardware maupun perangkat lunak atau software biasanya memiliki karakteristik sebagai berikut. Dapat digunakan secara acak di samping secara linier. Dapat digunakan dengan keinginan peserta didik di samping menurut cara seperti yang dirancang oleh pengembangnya. Gagasan-gagasan biasanya diungkapkan secara abstrak dengan menggunakan kata, simbol, maupun grafis. Prinsip-prinsip ilmu kognitif diterapkan selama pengembangan. Dan belajar dapat berpusat pada peserta didik dengan tingkat interaktivitas tinggi.
media sederhana. Media ini bahan dasarnya mudah diperoleh dan harganya murah. Cara pembuatannya mudah dan penggunaannya tidak sulit. Perlunya media sederhana dalam pembelajaran antara lain: yang pertama, penggunaan media yang sesuai dengan materi pelajaran dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, untuk mengoptimalkan panca indera peserta didik. Yang ketiga, mampu merangsang imajinasi peserta didik dan memberikan kesan yang dalam jika digunakan secara seimbang sesuai materi pelajaran. Adapun unsur-unsur media pembelajaran sederhana, yaitu yang pertama, kesederhanaan. Isi materi atau media yang digunakan tidak berlebihan. Yang kedua, keterpaduan. Media yang digunakan harus berkaitan satu sama lain yang menjadi satu keseluruhan. Yang ketiga, penekanan, yaitu memberikan penekanan pada unsur yang menjadi pusat perhatian peserta didik. Yang keempat, keseimbangan, yaitu bentuk atau pola menempati ruang penayangan yang seimbang atau simetris. Yang selanjutnya, bentuk. Bentuk yang aneh dan asing akan mengalihkan perhatian peserta didik. Yang selanjutnya, garis. Garis digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur sehingga dapat menuntun perhatian peserta didik. Kemudian tekstur, yaitu visual yang dapat menimbulkan kesan kasar atau halus. Dan yang terakhir adalah warna. Kesan pemisah, penekanan untuk membangun keterpaduan, mempertinggi tingkat realisme objek, menunjukkan persamaan dan perbedaan, dan menciptakan respon emosional tertentu. Dan yang terakhir yaitu media grafis. Media grafis tergolong jenis media visual yang menyalurkan pesan dan informasi melalui simbol-simbol visual. Grafis juga berfungsi untuk menarik perhatian, memperjelas sajian pelajaran, dan mengilustrasikan suatu fakta atau konsep yang mudah terlupakan jika hanya dijelaskan melalui penjelasan verbal saja. Media grafis banyak jenisnya. Misalnya, gambar atau foto, sketsa, bagan, diagram, grafik, poster, kartun, dan sebagainya.